Selatan ini sudah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, kecuali Kabupaten Empat Lawang terkait sengketa pilkada yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang. Di mana sebelumnya pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, pasangan calon Haji Budi Antoni Aljufri dan Heni Ferawati tidak diterima berkasnya oleh KPU Empat Lawang karena telah menjabat 2 periode jabatan Bupati Empat Lawang sebelumnya. Namun berdasarkan hitungan dari paslon HBA dan Heni ini seharusnya sudah memenuhi kualifikasi untuk dapat ikut dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Sehingga pada Pilkada Serentak 2024 lalu paslon Joncik dan Arifai berkontestasi pada pilkada dengan melawan kotak kosong. Nah, tidak berhenti di situ, ternyata pasangan HBA dan Heni ini melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan kemarin dari keputusan Mahkamah Konstitusi ternyata pasangan HBA dan Heni ini bisa ikut dalam kontestasi pilkada ulang di Kabupaten Empat Lawang. Untuk itu, kita akan membahasnya pada tema kali ini dan kami juga mengundang Anda untuk dapat berinteraksi melalui line telepon di 0711 311 454 dan juga melalui pesan WhatsApp di 0811 7871974. Sudah hadir di studio dan juga secara virtual narasumber kami yang akan membahas topik kita pada hari ini. Yang secara virtual ada Ketua KPU Sumsel Bapak Andika Pranata-Jaya MSI. Apa kabar Pak Andika? Baik, di studio sudah ada Ketua Bawaslu Sumsel, Bapak Kurniawan SPD. Pak Kurniawan, kita akan membahas topik kita ini mengenai pemilihan suara ulang di Kabupaten Empat Lawang. Karena Ketua KPU sebagai pihak penyelenggara belum bisa bergabung secara Zoom, kita tanyakan terlebih dahulu ke Pak Kurniawan ini mengenai pengawasan pilkada di Kabupaten Empat Lawang. Nah, ini kan melihat fenomena ini, konflik ini, katakanlah seperti itu, Pak Kurniawan gimana tanggapannya nih? Iya, sejak dikeluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin, sudah kita ketahui secara bersama-sama, bukan hanya masyarakat Empat Lawang, Sumatera Selatan, bahkan nasional itu sudah mengetahui bahwa ada perintah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang. Iya, artinya secara keseluruhan akan dilakukan pemilihan ulang di Kabupaten Empat Lawang. Dengan perintah Mahkamah Konstitusi itu pelaksanaannya akan dilakukan selama 60 hari. Artinya sejak putusan kemarin hingga 60 hari ke depan itu berproses. Nah, tentunya pengawas pemilu kita butuh persiapan-persiapan dan kita juga nanti koordinasi baik dengan KPU maupun dengan kepolisian karena perintahnya KPU, Bawaslu dan kepolisian. Artinya masing-masing lembaga punya peran masing-masing dan kita juga nanti menunggu tahapan yang akan dibuat oleh KPU. Ini kan ada tahapan-tahapannya waktu 2 bulan ini karena kan mulai dari kalau DPT-nya udah selesai, terus ada kampanye kan, ada perintah untuk dilaksanakan kampanye meskipun hanya 1 kali. Nah, terus proses-proses lainnya, misalnya untuk anggaran, untuk tenaga ad hoc, kalau di Bawaslu ada pengawas kecamatan, terus pengawas tingkat desa dan kelurahan, dan ada pengawas TPS, itu akan kita, ini kan sudah habis semua. Iya, jadi, udah selesai gitu ya. Iya, kita nunggu petunjuk teknis dari Bawaslu RI, bagaimana proses pengaktifan kembali ya, pengaktifan kembali untuk mengawasi proses proses sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang. Nantinya ada cetak suara dan sebagainya, itu kan kita menunggu tahapan yang akan dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang.
Baik, nah sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan nih oleh Bawaslu ini apa? Setelah mendengarkan bahwa keputusan MK memenangkan pasangan HBA dan Henning, kemudian lalu akan dua paslon ya, berarti tidak jadi melawan kotak kosong seperti itu kan? Ini apa yang sudah dipersiapkan dari Bawaslu? Yang paling utama itu kita soal anggaran ya. Baik. Anggaran kita sudah lihat. Akan kita komunikasikan dengan pemerintah provinsi, kalau untuk Bawaslu provinsi dan juga untuk Bawaslu kabupaten kota itu akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Parlawang. Ini sangat penting dan itu butuh percepatan. Selain itu juga kami akan konsultasi ke Bawaslu RI terkait apa-apa yang ingin kami laksanakan di mulai provinsi hingga jajaran kami di tingkat kabupaten kota dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan suara ulang itu. Selain itu juga kita akan berkoordinasi dengan KPU, dengan kepolisian untuk bagaimana strategi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang ini. Termasuk juga pemetaan nanti. Ya, seperti kita ketahui kan, kalau dikatakan rawan ya dari dulu. Termasuk rawan ya untuk Kabupaten Parlawang. Beberapa kali pemilihan itu terjadi konflik kan, konflik antar pendukung. Nah kita ingin memastikan bahwa potensi konflik ini jangan sampai terjadi dan secara khusus Bawaslu tentunya tidak ingin potensi konflik itu lahir dari penyelenggara pemilu. Itu yang paling utama yang akan kita lakukan di Bawaslu Sumatera Selatan dan jajaran kami di tingkat bawah. Baik, nah ini kan katakanlah sudah kejadian ini ya, kemudian bahwa keputusan dari MK memenangkan pasangan HBA. Sementara kemarin itu adalah KPU yang menyatakan bahwa tidak layak untuk ikut karena sudah 2 periode seperti itu. Nah ini kan terjadi katakanlah seperti kelalaian atau keteledoran. Nah, apakah sudah ada masyarakat maupun dari pihak paslon yang pada saat itu melaporkan ke Bawaslu tentang indikasi misalnya ada kecurangan-kecurangan atau menjegal salah satu paslon seperti itu? Iya, sebenarnya tidak ada ya kalau bahasa menjegal ya. Dan paslon HBA juga sudah pernah mengajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Parlawang kan. Nah itu tidak dikabulkan karena pengetahuan, pemahaman penyelenggara pemilu kita kan hanya melihat dari keterangan terus berdasarkan aturan yang ada karena kewenangan kita terbatas. Jadi karena keterbatasan kewenangan sehingga kita tidak mengabulkan permohonan pasangan HBA dan Henny. Termasuk juga yang bersangkutan melakukan gugatan ke Petun. Dan itu juga tidak dikabulkan oleh Petun Palembang. Nah, makanya paslon ini menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau Mahkamah Konstitusi kewenangannya luas kan, pendalaman hukum dan sebagainya memang punya kemampuan dan kewenangan di situ. Baik Pak Kurniawan, menarik ya. Nanti kita akan membahas lagi topik kita pilkada pemilihan ulang di Kabupaten Parlawang. Namun kita jeda sebentar. Pemirsa tetaplah bersama kami. Suara Sriwijaya akan kembali hadir setelah jeda pariwara berikut ini. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi.
Karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Kehidupan saya dulu, ya, boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya. Celananya. Waduh. Iya berat. Hati-hati dong, Mas. Tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Ya. Pinter. Akhirnya kutemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Waduh. Pa, aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Suara Sriwijaya Menyongsong Indonesia Maju dengan tema pemungutan suara ulang di Kabupaten Empat Lawang. Kita tadi sudah berbincang dengan Ketua Bawaslu Sumsel, Pak Kurniawan SPD, mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk khususnya nanti ketika pilkada ulang di Kabupaten Empat Lawang. Nah, Pak Kurniawan, sebelumnya apakah tidak ada laporan-laporan yang masuk ke Bawaslu terkait misalnya pelanggaran pilkada, kemudian indikasi-indikasi lainnya, kecurangan pilkada lainnya di Kabupaten Empat Lawang? Iya, kalau di pemilihan pada masa pemilihan kemarin ada. Oke. Tapi itu sudah berproses kan, sudah diselesaikan karena kewenangan pengawasan ini dia sifatnya lokal ya. Jadi kalau untuk pemilihan gubernur itu kewenangannya Bawaslu provinsi, tapi kalau untuk kabupaten kota itu kewenangan kabupaten kota. Oh, jadi masing-masing. Ya, masing-masing. Jadi misalnya kalau untuk pelanggaran pemilihan bupati atau wali kota itu melapornya hanya ke Bawaslu kabupaten kota. Oke. Ya, penyelesaian juga di Bawaslu kabupaten kota. Baik. Beda kalau misalnya untuk pemilihan gubernur itu bisa melapor ke Bawaslu provinsi. Seperti itu. Memang aturannya seperti itu. Baik. Iya. Baik, nanti berarti kira-kira nanti penyelenggara pengawasan ini di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang. Betul. Oke, tidak dikerahkan bantuan kah dari Bawaslu tetap provinsi? Kita ada supervisi bahwa dan itu juga termasuk perintah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan supervisi terhadap daerah atau kabupaten yang sedang melaksanakan pemungutan suara ulang. Baik, Pak Kurniawan, kita sapa terlebih dahulu Ketua KPU yang sudah hadir bersama kita secara virtual. Ini ada Bapak Andika Pranata Jaya, MSI. Pak Andika, apa kabarnya Pak Andika? Baik, sehat.
Sehat ya Pak Andika. Kita membahas masalah PSU 4 Lawang nih Pak Andika. Baik, kalau tadi sudah dijelaskan kepada pemirsa sebenarnya sengketa apa yang terjadi di Kabupaten 4 Lawang. Nah, dari KPU sendiri ini sebenarnya apa sih yang mendasari putusan PSU dilaksanakan di Kabupaten 4 Lawang nih? Ya, putusan PSU Kabupaten, terima kasih sebelumnya ya. Putusan pemungutan suara ulang di KPU Kabupaten 4 Lawang di Kabupaten 4 Lawang untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kan didasarkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 yang kemarin. Persoalannya adalah terkait dengan penghitungan periodisasi masa jabatan kepala daerah. Yang tidak boleh 2 periode masa jabatan. Nah, ini calon yang kemarin kami nyatakan sudah memenuhi 2 periode, tapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dihitung belum masuk 2 periode. Nah, terus masukkan calon yang kemarin ditolak oleh tidak diterima pendaftarannya oleh KPU 4 Lawang. Kabupaten 4 Lawang. Baik, Pak Andika, ini kan berarti jelas ada kekeliruan ya dalam perhitungan masa jabatan seperti itu. Nah, bagaimana ke depan KPU 4 Lawang ini? Apakah masih dipercaya untuk melakukan proses perhitungan kembali, ataukah ada juga nanti dikerahkan dari KPU provinsi, atau seperti apa mekanismenya nanti? Begini. Dulu ya, ini bukan salah perhitungan di KPU 4, perhitungan administrasi publik ya. Masa jabatan kepala daerah sejak dilantik sampai dengan diberhentikan secara inkrah. Nah, seperti yang disampaikan Pak Kurniawan tadi, ini kan persoalan sudah pernah diadukan ke Bawaslu 4 Lawang, kemudian di PD Tun, di Mahkamah Agung, dan keputusan kami untuk menghitung ini juga kan bukan cuma KPU 4 Lawang, tapi sudah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, perhitungannya ya berdasarkan pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tetap. Tetapi kan kalau kita baca putusan Mahkamah Konstitusi kan Mahkamah Konstitusi menilainya berbeda. Dia dihitung fakta real menjabat sebagai kepala daerah. Nah, di situ perbedaan tafsirnya. Sementara tafsir kami dengan Kementerian Dalam Negeri sama. Nah, maksud saya begini, kita tidak melihat bahwa ini ada kesalahan penghitungan. Kalau kami memikirnya kami tidak melakukan kesalahan penghitungan, karena kan waktu itu kami mendasarkan, dan tafsir dan terjemahan ini kan juga baru disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga semua kita memahami case seperti ini kan nanti bukan cuma untuk Kabupaten 4 Lawang ya, tapi untuk semua. Begitu Mbak, jadi apakah, kalau pertanyaan kedua, apakah KPU-nya masih bisa dipercaya? Begini, di putusan Mahkamah Konstitusi juga nomor 24 kemarin dinyatakan, Bawaslu RI sampai dengan Bawaslu Kabupaten 4 Lawang tidak mendapatkan temuan atau laporan terkait dengan proses dan penetapan hasil ini kemarin dibacakan seperti itu. Artinya semua yang dilakukan oleh teman-teman ini semua sudah berdasarkan proses yang benar. Nah, persoalannya adalah di penghitungan masa jabatan. Nah, kami tidak ingin berpolemik di situ karena yang menghitung masa jabatan itu juga kewenangannya kan kewenangan di Kementerian Dalam Negeri yang menghitung. Nah, makanya kami selaku seperti yang disampaikan Pak Kurniawan tadi, karena kami penerima dokumen, kemudian kami bertanya sama yang menetapkan dalam melantik bupati, wakil bupati, kami mendapatkan informasi, oh waktunya sudah begini nih cara menghitungnya, kami ikuti itu, itu loh Mbak, sehingga di hitungan KPU kemarin 2,8 bulan kalau tidak keliru, jadi lebih dari 2,5 tahun. Nah, jadi perspektifnya ini bukan KPU 4 Lawang kemudian mencitrai, kemudian
memaksakan ini supaya calon tunggal atau seterusnya. Jadi bahasa tidak dipercaya itu yang juga kami keberatan gitu loh. Baik. Karena apa namanya proses ini proses administratif yang kami lalui gitu. Baik, nah ini nih saya juga mengakomodir beberapa pertanyaan mungkin dari warga Empat Lawang nih Pak. Jadi tadi seperti Bapak Andika katakan ini bukan kesalahan ya, tetapi mungkin hanya ada selisih perhitungan yang dilakukan oleh KPU Empat Lawang. Nah ini apa? Bukan selisih Mbak, jadi saya luruskan sekali lagi. Jadi ini bukan selisih, jadi ini soal perspektif cara menghitungnya. Kami menghitungnya kemarin berdasarkan hari pelantikan sampai dengan hari penetapan pemberhentian secara tetap. Baik. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Baik. Jadi TMT-nya, kapan TMT-nya? Ternyata menurut perhitungan yang di penjelasan putusan Mahkamah Konstitusi, sejak dia diberhentikan sementara itu, karena ada wakilnya yang diangkat sebagai pelaksana tugas bupati, maka penghitungannya ternyata berhenti, gitu loh. Oke, bagaimana Pak Andika menilai dengan adanya perspektif atau pemikiran adanya indikasi memihak terhadap salah satu paslon nih? Tanggapan Pak Andika seperti apa? Jadi begini, KPU ini dia bekerja di ruang kaca ya, semua orang bisa mengakses, semua orang bisa melihat, semua orang bisa mengikuti. Betul. Nah, di Kabupaten Empat Lawang proses pelaksanaan pilkadanya kemarin sesuai dengan peraturan KPU itu semua sudah berjalan dengan baik, semua proses administrasinya sudah diikuti, semua tahapannya juga dilaksanakan. Nah kemudian KPU Empat Lawang juga dalam pandangan kami sudah bekerja dengan baik. Nah dalam hal misalnya masyarakat menemukan atau menilai atau melihat KPU Empat Lawang ini tidak netral, tidak independen, berpihak. Silakan saja dilaporkan ke kami, dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu agar kami bisa dinilai, agar kami bisa nilai apakah memang yang kami lakukan itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilu. Begitu. Jadi ada ruang memang untuk masyarakat yang merasa tidak percaya, merasa tidak yakin, gitu ya, untuk melaporkan. Silakan aja, kami terbuka untuk itu. Baik, ada ranahnya Bawaslu juga ya Pak ya. Baik, Pak Andika menarik, Pak Andika dan Pak Kurniawan, kita akan kembali ngobrol melanjutkan tema kita pada hari ini mengenai pemilihan ulang di Kabupaten Empat Lawang. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Suara Sriwijaya dengan tema pemilihan ulang di Kabupaten Empat Lawang. Tadi kita sudah berbincang dengan Ketua KPU Sumsel dan juga Ketua Bawaslu Sumsel terkait dengan proses nantinya yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan PSU di Kabupaten Empat Lawang. Nah mungkin saya ke Pak Andika lagi nih, Pak Andika. Pak Andika, sejauh ini kesiapan dari KPU Sumsel sendiri untuk pelaksanaan pilkada ulang di Kabupaten Empat Lawang seperti apa? Apakah mensupport juga untuk KPU Empat Lawang? Terima kasih pertanyaannya, ini bagus sekali biar didengar oleh seluruh masyarakat Sumatera Selatan, terutama yang di Kabupaten Empat Lawang. Putusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang sudah saya terima, pertama memerintahkan KPU Kabupaten Empat Lawang untuk memasukkan pasangan Haji Budi Antoni dan Ferawati. Akan kami masukkan. Kemudian yang kedua penetapan pasangan calon. Penetapan pasangan calon, kemudian pengundian nomor urut, kemudian setelah pengundian nomor urut ada debat kandidat 1 kali, kampanye atau debat kandidat 1 kali, kemudian pemungutan dan penghitungan suara semua dilakukan dalam waktu 60 hari. Nah, yang kami lakukan sekarang apa? Kemarin begitu selesai pengucapan putusan dari Mahkamah Konstitusi, saya langsung kumpulkan teman-teman KPU Kabupaten Empat Lawang beserta sekretariatnya, langsung saya perintahkan untuk menghitung semua kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Karena kan kita ini akan mulai dari tahap pencalonan lagi. Nah kemudian untuk pemungutan suara ulang tentu kami akan mencetak surat suara lagi. Kemudian menyiapkan logistiknya.
Nah, yang paling terpenting kami akan menyiapkan infrastruktur panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara sampai dengan KPPS ya, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ada 351 TPS di Kabupaten Empat-Lawang, kemudian ada 10 kecamatan, semua harus kami siapkan. Nah, kita akan menggunakan DPT terakhir kemarin yang ada di Kabupaten Empat-Lawang, jumlahnya 257.020 pemilih, 20 orang pemilih. Nah, dalam kami sedang menyiapkan satu hari ini, kami sedang bekerja untuk menyiapkan seluruh penghitungan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemungutan suara ini. Setelah dari itu mungkin kami barangkali juga Bawaslu dan Kepolisian, karena Bawaslu dan Kepolisian juga masuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi untuk Bawaslu mengawasi, Kepolisian untuk pengamanan. Barangkali kami kalau nggak akhir pekan ini atau pekan depan ini harus ketemu dulu nih KPU, Bawaslu dan Kepolisian untuk membicarakan bagaimana pola dan tata kelak akan kita lakukan bersama-sama. Nah, mudah-mudahan kami bisa melakukannya dalam 60 hari ke depan. Kapan Pak Andika pelaksanaan dalam 60 hari ke depan? Nah, di sini persoalannya kan begini, Mbak. Pilkada ini kan masuk rezim pilkada serentak ya, pilkada serentak. Nah, kalau kami hitung memang 60 harinya itu jadi karena ada beberapa provinsi dan kabupaten kota juga ya, ada PSU yang 60 hari. Nah, penetapan tanggal pelaksanaan pilkada ini kan kewenangan KPU RI. Makanya kami akan mereport dulu seluruh sarana prasarana yang sudah per sore ini juga sudah kami mulai rancang, kami siapkan. Kemudian baru nanti kalau sudah selesai semua, kami akan segera mengumumkan kapan hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ulang itu. Karena kan begini, jangan lupa ya di bulan depan kita ada bulan Ramadan, ada libur panjang Idul Fitri ya. Kami harus dulu, kemudian estimasi dulu, lagi dibuat perencanaan dulu. Pada prinsipnya, semua yang disampaikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi akan kami laksanakan, akan kami jalankan. Baik, Pak Andika. Kalau tadi sudah persiapan dari KPU Sumatera Selatan, kita dengarkan dari Pak Andika. Kita mendengarkan nih kesiapan juga dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Pak Kurniawan. Ini seperti apa nantinya dalam menghadapi PSU di Kabupaten Empat-Lawang ini? Iya, saya kira sejak keluar putusan kemarin kita sudah koordinasi terkait pelaksanaan pengawasannya. Ya, karena pelaksanaan pengawasannya memang tidak seluruh tahapan yang diawasi, tapi ada tahapan-tahapan tertentu yang akan kita awasi. Tapi di luar itu juga kan untuk soal misalnya terkait dengan netralitas, ASN, kepala desa itu tetap kita lakukan pengawasan. Nah, tentunya kita akan menerima jadwal nantinya dari KPU kapan itu pelaksanaan memasukkan kembali seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi pasangan calon HBA dan HENI. Nah, itu ada pengundian nomor urut, nanti ada kampanye kan. Itu yang akan menjadi domain pengawasan kami. Dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi, saya kira karena sesama penyelenggara tidak jauh beda lah. Jadi bagaimana persiapan untuk mengaktifkan atau seperti apa nanti penyelenggara tingkat kecamatan, tingkat desa kelurahan dan tingkat TPS seperti itu. Nah, kalau DPT-nya kan sudah pasti DPT tidak ada perubahan kalau kata Pak Andika ya. Iya, tetap DPT yang kemarin. Yang kemarin, betul. Ya, itu yang digunakan dalam pemungutan suara ulang ini.
Baik, nah ini kita berbicara juga mengenai antisipasi keamanan pada saat PSU nanti. Gitu. Apakah pihak Bawaslu juga KPU berwenang ini nanti berkoordinasi mungkin dengan pihak-pihak keamanan di sana? Karena kita tahu sendiri Empat Lawang ini termasuk daerah rawan konflik pilkada ya. Betul. Ini mungkin dari Pak Kurniawan terlebih dahulu, baru nanti ke Pak Andika. Ya, tentunya ada koordinasi ya, KPU, Bawaslu dan pihak kepolisian. Baik. Nanti akan kita sampaikan juga potensi-potensi dari perspektif pengawasan ya. Jadi Bawaslu juga nanti akan menyampaikan seperti apa pemetaan yang dilakukan oleh Bawaslu. Nanti kepolisian juga punya pemetaan potensi-potensi rawan yang kemungkinan terjadi pada saat pemungutan suara ulang di Kabupaten Empat Lawang ini. Dan kita juga nanti akan menyampaikan beberapa masukan kepada pihak kepolisian. Misalnya ada beberapa titik-titik tertentu butuh penebalan pengamanan atau butuh backup pengamanan, itu kita akan memberikan masukan kepada pihak kepolisian seperti itu. Baik Pak Kurniawan. Baik Pak Andika, gimana nih antisipasi dari KPU Sumsel sendiri untuk nantinya pada saat penyelenggaraan PSU di Kabupaten Empat Lawang terkait juga keamanan penyelenggaraan di sana nanti? Baik, terima kasih. Kemarin pasca putusan Mahkamah Konstitusi saya sudah mengirim pesan WhatsApp ya ke Pak Pak Kajati semua. Alhamdulillah sejak pelaksanaan pemilu kemarin kita semua ya, penyelenggara KPU, Bawaslu, pemerintah provinsi, kemudian kepolisian, Kodam, kemudian kejaksaan, itu semua bisa bekerja sama. Nah, untuk menyelesaikan satu kabupaten ini kita juga akan bekerja bersama-sama. Saya sudah juga sampaikan dalam waktu segera saya meminta rapat Forkopimda untuk menyampaikan kesiapan KPU Empat Lawang dan KPU Provinsi Sumatera dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Baik. Nah, terkait dengan pola pengamanan, tentu Polda Sumatera Selatan kami sudah punya pola ya, sudah punya peta. Nah, tinggal nanti diskusi-diskusi selanjutnya sambil berjalannya semua proses ini, semua hal yang berkembang di Kabupaten Empat Lawang tentu akan jadi perhatian kita bersama. Yang terpenting bagi kami begini, pertama kami akan menyiapkan dulu seluruh di Kabupaten Empat Lawang, karena ini akan jadi acuan kita semua. Nah, timeline inilah yang harus kami selesaikan terlebih dahulu. Nah, karena kan begini misalnya ya, Pak Kurniawan pasti sangat memahami, misalnya untuk pengadaan logistik surat suara yang kita estimasikan dia bisa jalan 2-3 hari, ternyata dia molor jadi 5 hari. Kemudian untuk distribusi itu juga sedang kami hitung dengan cermat berdasarkan pengalaman kita di pemilu legislatif dan pemilu sebelumnya, pemilu bupati yang diperintahkan di ulangi. Nah, berdasarkan itu semua kami menghitung berapa hari betul kami akan melaksanakan hari ini semua aktivitas KPU Provinsi dan KPU Empat Lawang sudah mulai jalan. Tinggal dengan KPRI untuk dapatkan tanggal keputusan dari KPRI ini untuk di Empat Lawang tanggal berapa, hari apa. Tentu mereka juga, KPRI maksud saya itu mempertimbangkan kondisi geografis, letak geografis. Putusan Mahkamah Konstitusi juga kemarin kan mempertimbangkan itu, aspek geografis, kemudian keamanan dan bagaimana proses pelaksanaan. Nah, yang penting begini kalau menurut saya ini kan proses pilkada di Lawang ini dia sudah punya pengalaman panjang memang, pengalaman panjang dan konfliknya memang ada, akui memang ada. Nah, ini memang tinggal treatment kita. Bagaimana cara treatment pertama kali? Ini juga untuk menjawab kekhawatiran masyarakat bahwa ini KPU berpihak. Semua proses dan prosedur yang dilakukan Empat Lawang itu akan kami lakukan secara terbuka. Nah, secara terbuka dan accessible. Jadi semua bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Empat Lawang. Nah, kemudian semua informasi itu tersampaikan baik itu lewat
sosial maupun penjelasan langsung dari KPU Empat-Lawang. Proses pelaksanaan pemungutan suara ulang ini setidaknya begini prinsipnya, KPU tidak ingin kami masalahnya kira-kira gitu. Jadi kami melaksanakan masalah itu, kalaupun ada masalah sedapat mungkin bersumber dari Komisi Pemilihan Umum. Begitu. Baik, Pak Andika. Nah, ini terkait dengan kesiapan logistik nih ya. Ke Pak Kurniawan dulu. Bagaimana pihak Bawaslu ini mengawasi kesiapan logistik dan juga untuk kelancaran tentunya pada saat PSU di Empat-Lawang? Iya, jadi tentunya Bawaslu melihat juga ya, karena waktunya ini singkat dan nanti juga kita akan menyampaikan masukan kepada KPU. Tinggal bagaimana cara KPU menghitungnya ya, menghitung proses percetakan logistik ini. Karena ini kan kalau kemarin ada satu pasangan calon kan, ini tentunya akan memasukkan pasangan calon ini dan itu saya kira prosesnya butuh cepat juga. Nanti tidak berpengaruh terhadap proses pencetakan surat suara maupun perlengkapan untuk pemungutan suara ulang seperti itu. Baik, jadi memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya Pak ya, karena memang dari kota kosong jadinya sekarang pilkada diselenggarakan kembali dengan dua pasangan calon. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Suara Sriwijaya dengan tema pemilihan suara ulang di Kabupaten Empat-Lawang. Kita akan kembali ngobrol nih sama Ketua Bawaslu Pak Kurniawan. Pak, bagaimana nih Bawaslu memastikan adanya transparansi dan juga kelancaran pada saat PSU di Kabupaten Empat-Lawang nantinya? Iya, jadi ini kan Sumatera Selatan ya. Iya. Mungkin fokus semuanya ke Empat-Lawang sekarang. Baik setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi ini. Tentunya 60 hari ke depan ya di Sumatera Selatan semuanya ke Empat-Lawang. Iya, fokus ke Empat-Lawang. Ya bahasa Palembangnya keroyokan lah kan. Keroyokan. Iya, kita ajak semua, bukan hanya daerah terdekat di Kabupaten Empat-Lawang, silakan yang dari Palembang, dari mana-mana, silakan nanti kita sama-sama ke Kabupaten Empat-Lawang. Termasuk juga konten-konten kreator ya, yang ingin meliput langsung proses pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Empat-Lawang itu silakan. Ini juga membantu pengawasan juga. Jadi bisa dilihat prosesnya seperti apa dan itu juga bisa mengantisipasi kecurangan. Termasuk juga aparatnya lebih fokus ke situ. Jadi kalau ada potensi atau dugaan pelanggaran itu mungkin bisa diminimalisir seperti itu. Ya, saya yakin masyarakat Sumatera Selatan siap membantu untuk menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan PSU di Kabupaten Empat-Lawang. Baik, Pak Kurniawan. Nah, Pak Andika dari KPU sendiri bagaimana nih memastikan transparansi dan kelancaran terlaksananya PSU pemilihan suara ulang di Kabupaten Empat-Lawang ini? Baik, tampaknya terputus ya dengan Pak Andika. Baik, Pak Kurniawan, mungkin kita... Baik. Halo? Iya, Pak Andika ya. Ya, Pak Andika, kami dengar. Silakan Pak, bagaimana KPU Sumsel memastikan transparansi? Pertama seperti yang saya sampaikan tadi, kami bekerja di ruang kaca ya, sehingga semua masyarakat bisa mengikuti. Yang kedua, semua aktivitas KPU KPU di Empat-Lawang silakan diikuti, nanti juga akan kami lakukan supervisi. Nah, minta doanya dalam 1-2
dalam waktu segera kami segera menyampaikan timeline pelaksanaan pemilihan suara ulang di Kabupaten Empat Lawang. Nah, ini kami sedang menghitung semua. Nah, kendala teknisnya apa? Begini kendala teknisnya. Karena ini kita harus menyiapkan pemungutan suara ulang, maka faktor anggaran seperti yang saya sampaikan tadi sedang yang kami hitung secara rigid. Nah, mudah-mudahan sisa anggaran pilkada kemarin mencukupi. Nah, kalau tidak mencukupi, maka kami akan segera koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Itu satu. Yang kedua, kami ingin memastikan seluruh masyarakat di Kabupaten Empat Lawang mengetahui informasi ini. Kemudian bersiap semua orang yang sudah terdaftar di DPT nanti pada waktunya yang sudah ditetapkan. Kami minta kehadirannya di TPS untuk melakukan pemungutan suara ulang di kabupaten. Bagaimana nanti situasinya? Situasinya akan sama dengan pelaksanaan pilkada yang kemarin. Semuanya akan sama. Nah, mudah-mudahan partisipasinya juga akan tetap sama, tetap tinggi di Kabupaten Empat Lawang. Baik, Pak Andika, melihat partisipasi masyarakat Kabupaten Empat Lawang ini kira-kira gimana nih? Karena ini kan dilakukan pilkada ulang seperti itu. Apakah nantinya akan sama dengan pada saat pilkada sebelumnya? Karena ini prosesnya tidak ada proses kampanye panjang ya, seperti yang sebelumnya, maka kami mengusulkan ini akan diadakan debat kandidat. Karena debat kandidat itu dia mencakup penyampaian visi misi, dia mencakup penyampaian visi misi, program, jadi masyarakat Empat Lawang langsung bisa menilai dan menentukan. Yang kedua, sepanjang yang saya paham, dua pasangan calon ini kan sama-sama pernah jadi bupati di Kabupaten Empat Lawang ya. Nah, maka ini salah satu kelebihannya. Seluruh masyarakat itu sudah mengetahui pasangan calon ini, kan gitu. Pasangan calon itu sudah sama-sama mengetahui dan semua sudah pada bisa menilai. Kalau perspektif kami kan seperti itu. Nah, tinggal kita menginformasikan masyarakat aja. Silakan yang sudah terdaftar di DPT kemarin, kemudian ada masuk DPTB kemarin, pemilih pindahan yang kemarin untuk sekali lagi hadir di TPS untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Gitu. Baik. Nah, kalau dari Pak Kurniawan sendiri, dari kacamata Pak Kurniawan, bagaimana ini partisipasi masyarakat Kabupaten Empat Lawang dalam pilkada serentak kemarin? Kalau secara pribadi maupun kelembagaan, saya optimis. Jadi kalau kemarin kan hanya ada satu pasangan calon, partisipasinya sudah lumayan ya. Apalagi ini ada dua pasangan calon. Tinggal sosialisasinya nanti seperti apa. Jika perlu pada saat debat itu diadakan nobar. Iya, nobar di tiap kecamatan, di tiap desa, dan itu diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Yang pastinya di Empat Lawang ini kalau belajar dari pemilu sebelumnya, butuh kecermatan, ketelitian sehingga tidak menimbulkan masalah. Jadi sekecil apapun itu bisa jadi masalah ketika kita tidak cermat, tidak teliti. Apalagi sudah banyak anggapan bahwa penyelenggara yang tidak memihak dan sebagainya. Itu nanti kita harus tunjukkan. Jadi selaku penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu harus tunjukkan kepada masyarakat Empat Lawang bahwa kita pada posisi yang memang tidak memihak. Iya, seperti itu. Baik, sedikit harapannya untuk pelaksanaan PSU di Kabupaten Empat Lawang? Iya, harapannya mari kita semua warga Sumatera Selatan, warga Empat Lawang khususnya untuk menjaga kondusivitas. Ya, karena ini pemilihan ya, pemilihan bukan pertandingan. Ya, kalau pemilihan ya silakan dipilih yang mana sesuai dengan keinginan dan hati nurani masyarakat Kabupaten Empat Lawang. Baik, Pak Andika, sedikit mungkin harapannya untuk pelaksanaan PSU Kabupaten Empat Lawang. Doakan kami semua sehat sehingga kami bisa menyelenggarakan proses ini dengan baik dan lancar dalam 60 hari ke depan begitu.
Baik Pak Andika, Pak Kurniawan, selamat bertugas kembali ya untuk melakukan penyelenggaraan dan juga mengawasi proses pilkada ulang di Kabupaten Empat Lawang. Akhirnya tidak terasa 30 menit sudah kita berdialog dalam Suara Sriwijaya dengan tema pemilihan ulang di Kabupaten Empat Lawang. Saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja Dialog Suara Sriwijaya yang bertugas undur diri dan sampai jumpa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Pak.